Pemprov DKI Jakarta terus mengebut pembersihan halte Transjakarta Bundaran HI yang dibakar massa aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja 2 hari lalu. Hingga saat ini halte Transjakarta Bundaran HI yang dibakar warga masih belum bisa digunakan. Hal ini dikarenakan halte dalam keadaan rusak parah termasuk alat pemindai kartu Transjakarta. Pemprov DKI berencana akan membangun halte darurat agar akses Transjakarta dapat dinikmati kembali. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsih, serta pilot drone David Sibarani dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ya Eril, bagaimana kondisi terkini dari halte Transjakarta Bundaran HI yang rusak parah? Ya, Anggita, kalau kita bandingkan dengan hari Kamis ataupun juga hari Jumat kemarin, untuk halte Transjakarta di koridor 1, khususnya tempat di belakang saya, yaitu halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, memang ini jauh lebih bersih dibandingkan dengan kemarin. Kalau kita melihat memang cukup banyak bagaimana sisa-sisa dari pembakaran maupun juga perusakan yang terjadi pada Kamis yang lalu. Dan memang informasi yang kami dapatkan, proses pembersihan ini terus dilakukan dan sudah dimulai dari hari Jumat kemarin. Dan menurut dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa proses pembersihan ini dikebut. Bahkan semalam ini ada sekitar penambahan 250 personil untuk melakukan proses pembersihan di sepanjang halte Transjakarta Koridor 1 yang kemarin rusak dan juga terbakar. Dan memang kalau sampai sejauh ini, Anggita dan juga pemirsa, halte Transjakarta akhirnya tidak dapat digunakan, namun Transjakarta tetap beroperasi, khususnya di koridor 1. Namun memang dari halte Polda sampai dengan di halte Bank Indonesia ini tidak dapat mengambil penumpang, hanya menurunkan penumpang saja. Hal itu karena memang kita ketahui halte Transjakarta ini rusak parah begitu, sehingga memang harus ada proses dari perbaikan. Namun hingga saat ini memang dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pihak dari Transjakarta mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses pembersihan dan proses pengecekan. Namun kalau kita melihat saat ini memang beberapa pihak atau dari petugas ini kita lihat datang begitu dan rencananya akan melakukan proses pembongkaran seperti instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bahwa akan membuka atau setidaknya membuat halte darurat atau halte sementara untuk para penumpang dari warga DKI Jakarta untuk menggunakan Transjakarta Koridor 1 ini. Anggita. Yeril, lalu selain halte Transjakarta Bundaran HI yang mengalami kerusakan parah akibat dibakar massa pada demo kemarin, ini berapa tepatnya jumlah halte Transjakarta yang menjadi sasaran aksi vandalisme pada demo kemarin? Ya, Anggita, data ini memang terus diupdate, namun data yang paling terakhir kami dapatkan tadi pagi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa ada 46 halte Transjakarta yang rusak, 8 diantaranya dibakar dan 3 yang rusak parah. Nah, 3 halte Transjakarta yang rusak parah dan harus dibongkar total ini atau dirombak total adalah halte Transjakarta Sawah Besar, halte Transjakarta Tosari, dan halte Transjakarta tepat di belakang saya, yaitu halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dan memang Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa kerugian hingga saat ini memang masih dihitung, namun ditafsir ini mencapai 65 miliar rupiah. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Ada 46 halte yang mengalami kerusakan. Kemudian ada 3 halte yang rusak berat. Ini seperti halte di Bundaran HI, Tosari, sama Sawah Besar. Itu rusak berat yang harus dirombak total. Nah, kita tadi memeriksa karena kita ingin memastikan bahwa proses pembersihan sudah tuntas. Tadi malam bekerja lebih dari 250 orang dari
dikeroyok ini tadi, digerebek dari pertamanan, dari sumber daya air, dari Bina Marga, dari pemadam kebakaran dengan semua alat-alatnya, bekerja sepanjang malam tadi malam, dan alhamdulillah pagi ini sudah tuntas pembersihannya. Nah, kita ingin hari Senin ini sudah bisa digunakan lagi temporer, tapi belum keseluruhannya karena separuh akan dipakai, separuh mulai pembangunan. Kita berharap dalam 5 minggu ini semua sudah selesai beroperasi lagi. Ya, Anggita, kalau kita lihat di belakang saya ini memang sejumlah petugas, setidaknya ada puluhan petugas sedang melakukan perombakan di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Dan memang ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, yang mengatakan bahwa tadi akan membuat setidaknya halte darurat, dan saat ini sedang dilakukan perombakan untuk di bagian lantai, dan nanti akan dibuat lantai sementara serta dinding sementara untuk para penumpang. Anggita. Ya, Eri, lalu apakah halte darurat ini akan dibuat di setiap lokasi di mana halte Transjakarta ini mengalami kerusakan agar warga Jakarta dapat terus menikmati layanan bus Transjakarta? Ya, betul sekali, Anggita, karena memang kalau kita melihat dari data yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies, bahwa ada 46 halte Transjakarta yang rusak dan 8 yang dibakar, 3 yang cukup parah. Tentunya ini nanti akan dibuat untuk halte darurat atau halte sementara seperti halte di belakang saya yang merupakan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia yang akan dilakukan proses rekonstruksi begitu. Dan menurut dari Anies Rashid Baswedan, proses ini akan dimulai hari ini dan diharapkan Senin lusa proses dari halte darurat atau halte sementara ini sudah dapat digunakan oleh penumpang atau masyarakat warga DKI Jakarta. Nah, prosesnya ini nanti akan dibagi dua. Dari halte Transjakarta tersebut, di satu sisi ini akan ditutup secara total untuk dilakukan proses rekonstruksi, dan sisi lainnya ini akan dibuka untuk aktivitas para penumpang. Dan diharapkan untuk halte darurat ataupun halte sementara ini dapat beroperasi hingga 5 minggu ke depan sampai dengan proses rekonstruksi yang selesai dilakukan. Anggita. Baik, Eril, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsih serta pilot drone David Sibarani dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.